wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Febriana dengan NIM A1C32060 dari Prodi Pendidikan Fisika Reguler B. Di sini saya akan melakukan simulasi percobaan mengenai pemantulan dan pembiasan. Di sini tujuan dari praktikum pemantulan dan pembiasan yaitu satu, membuktikan hukum Snellius pemantulan, yang kedua, membuktikan hukum Snellius pembiasan, yang ketiga, menyelidiki sifat pembiasan pada prisma dan membuktikan besar sudut pembias prisma dan besar sudut deviasinya. Pada praktikum kali ini kita akan mengambil data, ada pemantulan cahaya 5 data yaitu medium air, udara, minyak goreng, air, dan udara dengan indeks bias dan sudut datang yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada pembiasan cahaya dengan medium pertama air, udara, minyak goreng, air, dan udara. Kemudian menggunakan indeks bias dan medium kedua, indeks bias kedua juga berbeda-beda, sudut datang juga berbeda. Kemudian terakhir pembiasan pada prisma dengan sudut datang yang berbeda-beda. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu tentang pemantulan cahaya. Di sini pemantulan cahaya kita menggunakan Moore tools. Sudah terlihat di sini ada laser, busur, kemudian intensitas untuk mengukur kecepatan, kemudian ada untuk mengukur waktunya. Kemudian di sini ada material 1 dan material 2 yaitu atas dan di bawah. Kemudian angle, line normal, kemudian ada ray. Setelah itu kita atur yang atas menggunakan air, kemudian yang bawah water. Kita ubah menjadi water. Di sini sudah terlihat indeks biasnya bisa kita ubah-ubah, kemudian materi juga bisa ubah. Yang pertama kita akan menggunakan air dengan indeks bias 1,33. Air or water. Di sini dengan sudut pandang kita menggunakan sudut pandang 15 derajat. Kita hidupkan lasernya. Kita ubah dengan sudut pandang 15 derajat. Kita anggap ini sudah dengan sudut pandang 15 derajat, kemudian kita ambil pengukur intensitasnya. Bentar, kita ubah ini sebelah sini dulu. Kemudian kita ambil pengukur kecepatannya. Kemudian kita ambil time.
Setelah itu kita dapat melihat sudut pantul yang didapat dari laser dengan sudut datang 15 derajat, yaitu dengan sudut pantul yaitu dengan sudut 11,3 derajat. Setelah itu yang kedua kita ubah yang menggunakan medium udara dengan indeks bias 1,00. Dengan sudut datang 30 derajat. Kita ubah 30 derajat. Dan kita anggap ini 30 derajat, kemudian kita ukur kecepatannya ada 1,00. Kemudian kita dapat sudut pandang yaitu 2 derajat. Kemudian kita gunakan minyak goreng ataupun kita custom dengan indeks biasnya 1,47. Kita dapat yaitu dengan sudut pandang sudut datangnya 45 derajat. Oke, kita dapat sudut pantulnya 43,6 derajat. Setelah itu kita keluarkan, kita ganti pada pembiasan cahaya. Kemudian di sini kita tekan yang intro, kita pilih intro. Di sini ada medium 1, kemudian ada medium 2, ada laser, intensita, dan busur. Kemudian di sini kita pilih yang pertama udara or kemudian dengan indeks bias 1,00 yang di bawah udara dengan indeks bias 1,0 itu kita klik dan
sudut datang dan sudut bias serta sudut pantul kita ukur menggunakan busur. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa sudut datangnya berada 45 derajat. Kemudian sudut pantulnya ada pada 45 derajat juga. Setelah itu kita akan melakukan medium pertama itu udara dan medium yang kedua adalah air. Dengan sudut datang kita ubah menjadi 30 derajat. 35 derajat. Oke, di sini kita dapat melihat sudut bias yang didapatkan yaitu 35 derajat Celcius. Itu data yang selanjutnya ubah, kita gunakan yang pertama itu air, dan yang kedua itu gelas. Dengan sudut datang 30 derajat. Kita dapat melihat sudut biasnya yaitu berada pada 30 derajat. Selanjutnya kita ubah menjadi, kita sudah mendapatkan data yang diperlukan, kemudian kita melanjutkan pada pembiasan pada kita terlebih play. Kemudian ini kita klik print, kemudian kemudian objek dan lainnya, ada indeks juga. Kemudian di sini kita akan informan, sudah terdapat informan yaitu dengan air, dan setelah itu kita gunakan laser yang ini karena di sini ada 3 laser. Kemudian kita ubah ini menjadi 700 nanometer. Kemudian medium 2 sesuai pada data model, sesuaikan pula refraksinya kita dahulu. Itu kita ubah indeksnya. Kita tekan normal dan protektor, sudah keluar busur, dan setelah itu kita pilih prismanya. Kita pilih prisma, kita geser busurnya, kita paskan prisma dan setelah kita tekan. Oke, kita akan ukur yang sudut datang 45 derajat. Kita ubah sudut datang 45, ini 40, 45. Oke, di sini kita dapat
melihat dengan sudut datang, yaitu sudut datang yang kedua ada kemudian biasanya ada 40 derajat. Kemudian kita akan mengubah pada sudut datang 90 derajat. Dapat kita lihat dengan sudut datang yang kedua, kita ada melihat 30 derajat, kemudian sudut biasnya kita dapat lihat ini ada pada 90 derajat. Kemudian kita ubah menjadi 135. Dapat melihat datang pada 90, kemudian sudut biasnya ada pada 60 derajat. Di sini kita sudah selesai melakukan praktikum. Data yang kita peroleh sudah kita tinggal kita dalam tabel yang sudah tertera. Kemudian saya akan mengenai hukum Snelling. Hukum Snelling adalah rumus matematika yang memberikan hubungan sudut datang sudut bias pada saja atau lubang lainnya lalu lintas antara medium isotopik berbeda seperti udara dan gelas. Hasil eksperimen ini dikenal dengan nama Snell yang berbunyi sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, hasil bagi sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan dan indeks bias. Arah cahaya dibedakan dua macam. Yang pertama mendekat normal. Garis normal cahaya dibiarkan mendekati garis normal cahaya merambat medium optik kurang rapat, yang optik lebih rapat. Contohnya, cahaya merambat dari udara ke dalam air. Yang kedua ada menjauhi garis normal cahaya dibiaskan menjauhi garis normal jika cahaya merambat dari medium optik lebih rapat, kemudian optik kurang rapat. Contohnya, cahaya merambat dari ke udara. Di sini kita sudah melakukan simulasi praktikum dan mungkin hanya dapat saya sampaikan, lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.